Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Sekarang mari kita lanjutkan 12 amalan masuk surga tanpa diazab, tanpa juga dihisab. Nah, di episode sebelumnya kita baru aja membahas 6 amalan. Jadi teman-teman bisa langsung cek link di deskripsi untuk melihat video di part pertama. Sekarang kita akan langsungkan ke nomor 7. Nomor 7 ini adalah meninggal dalam keadaan bertaubat. Nah, hal ini tuh berarti seseorang selalu menjaga dirinya dari dosa dan terus-menerus memohon ampunan kepada Allah hingga akhir hayatnya. Taubat yang tulus menghapus dosa-dosa sebelumnya dan mempersiapkan seseorang untuk menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, untuk contoh amalan yang bisa teman-teman lakukan, yang pertama bisa memperbanyak istighfar dan taubat harian. Jadi mengucapkan seperti astagfirullah dan berdoa kepada Allah untuk memohon ampunan setiap harinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Selain itu Rasulullah SAW juga bersabda, "Demi Allah, aku sungguh beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari." Hadis riwayat Bukhari. Sekarang untuk contoh yang kedua, kalian juga bisa menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Menghindari segala bentuk dosa dan maksiat seperti menjaga pergaulan dan selalu mengingat konsekuensi dari setiap perbuatan yang buruk itu. Hal ini dijelaskan oleh firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-17. Sesungguhnya, taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran tidak mengerti. Kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Sekarang untuk contoh yang ketiga, mungkin kalian bisa memperbaiki diri dan menyelesaikan urusan dengan sesama. Jika pernah menyakiti atau merugikan orang lain, segera meminta maaf dan memperbaiki hubungan agar tidak ada beban di hati saat menghadap Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik kehormatannya atau lainnya, maka mintalah untuk dihalalkan atau dimaafkan darinya sebelum datang suatu hari di mana dinar dan dirham tidak berguna lagi." Hadis riwayat Bukhari. Sekarang kita akan lanjut ke amalan yang ke-8, yaitu memiliki akhlak yang sempurna. Nah, hal ini tuh berarti mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, kesabaran, rendah hati, dan kasih sayang. Akhlak yang baik adalah cerminan iman yang kuat dan merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Nah, untuk contohnya, yang pertama, kalian bisa berperilaku jujur dan amanah. Selalu berkata jujur dan dapat dipercaya dalam setiap urusan. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Selain itu, Rasulullah juga pernah bersabda, "Tidak ada iman bagi orang yang tidak dapat dipercaya, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji." Hadis riwayat Ahmad. Nah, untuk contoh yang kedua, yaitu menunjukkan kesabaran dan rendah hati. Jadi seperti menahan diri dari amarah dan tidak sombong, serta bersikap rendah hati kepada semua orang. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan meninggikannya." Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat ke-63. "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik." Untuk contoh yang ketiga, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama, seperti bersikap ramah, membantu orang lain, dan tidak menyakiti perasaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat ke-34. "Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia." Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sekarang mari kita lanjut ke amalan yang ke-9, yaitu bersih dari dosa syirik, bid'ah, dan juga maksiat. Nah, bersih dari dosa syirik, bid'ah, dan maksiat ini berarti seorang muslim menjaga dirinya dari perbuatan yang menyekutukan Allah, mengadang-adangkan dalam agama, dan melakukan maksiat.
Ini penting untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Nah, untuk beberapa contoh yang bisa teman-teman lakukan, yang pertama seperti menjaga tauhid dengan teguh, tidak menyekutukan Allah dalam bentuk apapun dan menjaga kemurnian iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang Dia kehendakinya. Selain itu, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Terus untuk contoh yang kedua, menjauhi bid'ah dalam ibadah. Melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah tanpa menambah atau menguranginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ketiga. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa mengadang-adakan dalam urusan agama kami ini apa yang bukan darinya, maka dia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu menjaga diri dari maksiat. Menjauhi segala bentuk maksiat, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Seperti contohnya misalnya menjauhi zina yang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Sekarang mari kita lanjut ke amalan yang ke-10, yaitu menjadi yang pertama masuk Islam di masa Rasulullah. Dan menjadi yang pertama ini yang merupakan keutamaan besar karena orang-orang ini menerima dan mengikuti ajaran Islam ketika banyak orang masih menolaknya. Mereka menunjukkan keberanian dan keikhlasan luar biasa dalam iman mereka. Nah, beberapa contohnya misalnya yang pertama, meneladani keimanan dan keberanian para sahabat awal. Belajar dan menghayati kisah para sahabat yang pertama kali masuk Islam, seperti Abu Bakar, Ali bin Abu Thalib, Khadijah, untuk menguatkan iman dan keberanian kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Waqiah ayat ke-10 sampai ke-11. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah. Nah, selain itu Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku atau para sahabat, kemudian orang-orang setelah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu bisa mengamalkan Islam secara kafah. Berusaha menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu berdakwah dengan hikmah. Mengajak orang lain kepada Islam dengan cara yang bijaksana dan penuh hikmah, sebagaimana para sahabat yang pertama masuk Islam juga berdakwah dengan penuh kesabaran. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Nah, sekarang mari kita lanjut ke amalan yang ke-11, yaitu mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya. Jadi mengucapkan kalimat ini merupakan tanda dari husnul khotimah atau akhir hayat yang baik. Kalimat ini adalah syahadat yang menegaskan keesaan Allah dan menjadi kunci masuknya surga. Nah, beberapa contoh yang bisa kalian lakukan, mungkin yang pertama seperti membiasakan zikir harian. Mengucapkan la ilaha illallah secara rutin setiap hari agar kalimat ini menjadi bagian dari kehidupan kita dan mudah diucapkan saat menjelang akhir hayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat ke-19. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Terus untuk contoh yang kedua, mungkin kalian juga bisa menguatkan keyakinan kepada Allah, seperti memperdalam ilmu tauhid dan memperkuat keyakinan akan keesaan Allah melalui kajian dan juga bacaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-18. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Nah, sekarang untuk contoh yang ketiga yaitu menjaga keikhlasan dalam ibadah. Melakukan semua ibadah dengan ikhlas hanya untuk Allah, tanpa riya, pamer, sehingga hati selalu terikat pada kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat ke-162. Katakanlah,
Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, sekarang mari kita lanjut ke amalan yang terakhir atau yang ke-12, yaitu mengucap syahadat di saat terakhir. Nah, mengucapkan kalimat ini juga merupakan tanda husnul khotimah. Syahadat adalah deklarasi iman yang mengakui keesaan Allah dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Untuk beberapa contoh yang bisa kalian lakukan, yang pertama memperbanyak mengucap syahadat. Rutin mengucapkan syahadat dalam sholat dan di luar sholat untuk memperkuat iman dan mengingat diri tentang keesaan Allah dan risalah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang mengucapkan syahadat dengan ikhlas dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus untuk contoh amalan yang kedua, yaitu mengajarkan syahadat kepada keluarga, seperti mengajarkan kepada anak-anak dan keluarga tentang pentingnya syahadat dan mempraktekannya bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Toha ayat ke-132. Dan perintahlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Terus untuk contoh amalan yang ketiga, yaitu memohon husnul khotimah dalam doa. Berdoa secara rutin agar diberikan akhir hayat yang baik dan dapat mengucapkan syahadat di saat terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dengan berusaha mengamalkan dan mempersiapkan diri untuk beberapa hal di atas ini, semoga seorang muslim bisa berharap menghadap Allah dalam keadaan yang terbaik, yaitu dengan tauhid yang kuat dan akhir hayat yang husnul khotimah. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.